Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah yang saya sayangi dan saya banggakan, pada pelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang muqaddimah ilmu faraid. Tapi sebelumnya mari kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah dan diberikan ilmu yang barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Para santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah yang saya sayangi, kita ketahui bahwa kitab yang kita pelajari yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Hajj Yahya Arif, yang dinukil dari beberapa kitab, terutama kitabnya Syekh Dimyati Termas. Nama kitabnya yaitu Ad-Durusul Faraidiyah. Dan ini modelnya terjemah ya, atau berbahasa Indonesia Pegon. Kemudian ilmu faraid yang ditulis oleh Syekh Yahya Arif ini bermadhab Imam Syafi'i, yang beliaunya naik ke sahabat Zaid bin Sabit, karena sahabat Zaid bin Sabit ini terkenal sahabat yang paling pintar dalam masalah faraid ini. Afrodukum Zaidun, seperti sabdanya Kanjeng Nabi, afrodukum Zaidun, orang yang paling pintar dalam ilmu faraid yaitu Zaid bin Sabit itu. Kemudian apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid yaitu ilmu untuk mengetahui atau membagi waris dan menghitungnya untuk mengetahui bagian-bagiannya waris yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan mayit. Nah, ilmu faraid ialah pengetahuan membagi waris dan menghitungnya untuk mengetahui bagian-bagiannya waris yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan mayit. Itu ilmu faraid. Jadi ilmu faraid ini mempelajari tentang bagaimana cara kita membagi warisan, atau ketika ada orang yang meninggal dan si mayat tersebut meninggalkan harta, maka bagaimana cara membaginya, siapa orang-orang yang berhak menerimanya dan siapa orang yang tidak berhak menerimanya. Karena seumpama meskipun anak itu juga bisa terhalangi atau tidak menerima warisan, disebabkan seumpama dia membunuh bapaknya sendiri. Itu kita akan pelajari nanti dalam ilmu faraid ini. Atau yang kelas 8 dan 9 sekarang sudah mempelajari ya. Untuk yang 9G mungkin belum. Nanti kita akan pelajari apa itu ilmu faraid, dari siapa ahli waris, siapa yang berhak menerima waris, apa penyebab waris, dan siapa saja yang tidak menerima waris, dan juga bagaimana cara kita menghitung waris tersebut untuk dibagi. Kemudian tujuan ilmu faraid tujuannya ialah untuk mengetahui bagian-bagiannya ahli waris yang mendapatkan warisan menurut hukum syara. Nah ini garis bawah di situ terakhir ada hukum syara ya.
Untuk tujuannya ilmu faraid itu bagaimana cara kita mengetahui bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan. Bisa saja itu bagian yang pasti atau furudul muqaddarah, bisa saja yang taksib, bisa saja furud dan taksib dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu biar ahli waris mengetahui bagiannya, bagian warisannya, dan supaya mereka tidak bingung ya, tidak bingung. Terus menurut hukum syara, nah ini menurut hukum syara, karena ilmu faraid yang kita kaji kali ini itu berlandaskan atau sesuai dengan mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i yang terkenal ahli fikihnya, karena ilmu faraid juga itu termasuk salah satu dari ahli ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih itu sudah dirinci ya, salah satunya itu ilmu faraid. Dan ilmu faraid pun juga di fikih itu ada syarat, rukun dan bagian-bagiannya di situ menurut hukum syara. Kenapa hukum syara? Karena biasanya ketika orang yang membagi waris itu jarang sekali memakai ilmu faraid ini, atau dengan bagian-bagian yang yang tidak ditentukan. Maksudnya sakara PDW bagine. Maka dari itu tujuan ilmu faraid ini, tujuan kita mempelajari faraid ini, bagaimana cara kita membagi waris dengan aturan hukum syara yang telah ditentukan. Nanti kalau kita membagi waris tanpa ada landasan atau tanpa ada dasar hukum syara yang pasti ini, nantinya akan mudah timbul perselisihan, pertikaian ya, permusuhan. Itulah nanti yang akan terjadi ketika kita tidak membaginya atau tidak berlandaskan hukum syara. Kemudian hikmah ilmu faraid. Adapun hikmah di sini ada 3, yaitu mampu mengetahui bagian-bagiannya waris dengan semestinya. 2, terhindar dari masalah waris. 3, akan lebih tenang dan tenteram dalam hal pembagian warisan ini. Nah, hikmahnya kalau kita mempelajari ilmu faraid itu kita dapat mengetahui bagian-bagian ahli waris dengan semestinya, biar nanti tidak salah paham. Loh, wong wedok kok entuke sithik, wong lanang kok luwih akeh, padahal sing rumati biasanya wong wedok. Diterangke mawon. Tiang jaler niku tanggungane mboten cuma kagem awake, tapi kagem keluarga juga. Ngoten. Biar nanti si perempuan tidak cekcok ya. Biar tidak cekcok, biar tidak susah dengan bagiannya tersebut. Kemudian akan terhindar dari masalah waris. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, ketika masalah warisan ini tidak dibagi dengan semestinya, nanti akan timbul perpecahan, akan timbul tidak adil. Perasaannya si ahli waris kok ora adil, kok ora pas. Ketika kita sudah mengetahui ilmu faraid ini dengan bagian-bagiannya dan landasan hukumnya,
nanti mereka akan atau kita akan tenang ya. Ketiga, akan lebih tenang dan tenteram dalam hal pembagian warisan. Nah, ini hikmahnya kalau kita tahu bagaimana ilmu faraid itu, bagian-bagiannya, waris-warisannya, maka akan tenang dan tenteram dalam pembagian warisan ini. Yang terakhir, ta'allamul faraid. Kurang alif itu. Nah, saya mengambil dari hadis Nabi di dalam kitab faraid ini yang kita pelajari. Ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Dalam hadisnya Kanjeng Nabi niki dalam hadis Kanjeng Nabi niki kita ketahui bahwa kita disuruh untuk mempelajari ilmu faraid karena ilmu faraid termasuk dari agama dan sebagian dari ilmu dan merupakan ilmu pertama yang diambil dari umatku. Ini ketika Kanjeng Nabi, karena ilmu faraid itu termasuk ilmu fikih ya, sebagian atau furu' dari ilmu fikih. Maka kita harus mempelajari karena hukum fikih itu, hukum syara itu harus hukum dasar untuk orang mukallaf dalam beragama Islam ini harus kita ketahui ya. Dan ilmu faraid itu ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah dari muka bumi. Nah, ini ngetikane Kanjeng Nabi. Nah, karena ilmu ini ketika sudah tidak ada atau sudah tidak digunakan, maka ya akan rusak hukum yang sudah ada, akan rusak orang-orangnya juga karena tidak menggunakan dasar. Dan Allah mengambil ilmu ini dengan cara ulamanya atau ulama yang ahli dalam ilmu ini bisa ambil dulu, atau dengan Allah memberikan orang-orang yang tidak suka dalam mempelajari ilmu faraid ini, maka tidak akan ada yang meneruskan ilmu ini. Nah, maka dari itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh ilmu yang antik ini ya. Nah, semoga dalam mempelajarinya kalian diberi kemudahan dan diberi ilmu yang barokah serta manfaat oleh Allah. Amin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.